selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan November 2025 untuk zodiak Gemini. Ya, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya para Gemini. Kita lihat di kartu yang pertama Gemini, ini dapat peristiwa apa Kak di pertengahan November? Yang pertama, yang jelas sih ada peristiwa tentang ketenangan ya. Ketenangan seperti apa ini Kak? Ketenangan yang didapatkankah oleh seorang Gemini ya? Atau ketenangan yang tertunda, atau ketenangan yang terenggut gitu ya? Ketenangan yang istilahnya diganggu gitu ya. Ketenangan yang diambil oleh orang lain akan dirimu. Nanti kita lihat di klarifikasinya teman-teman ya. Terus yang kedua di sini Gemini juga akan terkait dengan peristiwa stimulasi ya. Jadi adanya peristiwa-peristiwa yang akan menstimulan kamu untuk jauh lebih baik gitu loh, menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih ingin maju kehidupannya, ingin berkembang kehidupannya ya, ingin apapun itu bukan berbuah manis, ini berbuah pedas ya, ada cabai ya, chili ya. Atau bisa jadi gini, kenapa kamu terstimulasi? Apakah karena dengar omongan-omongan pedas dari orang lain tentang dirimu, tentang karirmu gitu ya, tentang bisnismu, sehingga kamu jadi termotivasi untuk aku harus majulah biar aku nggak diomong-omongin terus gitu ya, gitu. Nah, tapi nanti kita lihat di klarifikasinya ya, ini tuh mengarah kemana sebenarnya. Terus yang ketiga di sini Gemini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan energi. Energi kamu tuh lagi panas membara banget Gemini di pertengahan November ini ya. Apakah sesuatu yang baik terjadi Kak di pertengahan November sehingga energi Gemini ini menyala-nyala? Atau mungkin bisa jadi ada yang membangkitkan energi ini Kak. Apakah sebelumnya juga energi ini menyala karena ada kaitannya dengan emosi yang dipancing oleh orang lain gitu ya, sehingga menyala-nyala? Nanti kita lihat juga lebih jelasnya di klarifikasinya ya. Terus yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan happiness, kebahagiaan Gemini ya. Jadi adanya peristiwa-peristiwa membuat seorang Gemini semakin bahagia, semakin happy di pertengahan November ini. Apakah kebahagiaan yang hakiki Kak, yang nyata Kak, atau bahkan kebahagiaan yang mungkin juga bisa aja direnggut oleh seseorang Kak? Mungkin karena seseorang berkhianat sama Gemini ya, atau seseorang berbohong sama Gemini ya. Nanti kita lihat juga di klarifikasinya. Atau mungkin happy tentang duit nih Kak. Nah, ini yang paling Gemini suka Kak. Ya. Kamu happy karena ada uang-uang masuk. Nah, itu yang sangat diharapkan ya. Kalau gitu langsung aja berarti ya, kayak biasa kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan November. Itu ada di angka 43, 18, 28, dan 15. Coba mari kita klarifikasi. Oke. Oh iya. Oh my god. Oke. Yang pertama ya, tadi peristiwa pertama terkait dengan apa? Ketenangan ya. Tadi kan aku katakan, apakah kehidupan Gemini semakin lebih tenang Kak? Apa yang tenang di sini? Ataukah ketenangan yang direnggut Kak? Ya, mungkin kamu digadu sama orang lain, kehidupannya diganggu gitu. Ternyata di sini kamu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangannya seperti apa Kak? Soalnya ada Ace of Pentacles ya di klarifikasinya nih. Akan ada ketenangan dalam sisi keuangan kamu di pertengahan November ini. Ini bagus banget kan ya. Kurasa ini kayak nggak perlu panjang lebar aku ngejelasinnya. Gemini sudah paham bahwa ini yang baik Kak.
ini sesuatu yang baik buat aku di pertengahan November. Gak ada hal lain yang aku butuhkan selain ini kak, gitu ya, ketenangan ini nih kak, gitu. Mau cinta-cintaan aku yang bablas, hancur apa segala macam, aku nggak peduli kak, yang penting ini dulu kak ya, untuk menghadapi hidup zaman sekarang ya, dalam istilah kata mode survival seperti ini gitu ya, udah kayak main Minecraft teman-teman ya. Nah ini aku butuh ketenangan ya, ketenangan secara finansial, dan ini akan kamu dapatkan di pertengahan November. Dan semoga ini bisa sampai ke akhir November ya, hingga ke akhir tahun bila perlu, Gemini. Karena kalau aku lihat, kenapa kamu tenang dari sisi keuangannya? Karena satu, kesempatan-kesempatan akan uang ini mudah masuk ke kamu ya, kayak ngalir terus gitu ya, masuk terus, dan ini menyebabkan keuangan kamu jadi stabil. Meskipun habis kamu pakai, ini masuk lagi ya, terisi lagi ya, pundi-pundi kantongmu nih, pundi-pundi keuanganmu ya, udah kepake pun nanti masuk lagi, isi lagi, nanti ada lagi masuk lagi gitu. Jadi benar-benar stabil. Ini bagus ya, amin. Terus yang kedua di sini tadi terkait dengan stimulasi kak ya. Apa yang menstimulasi seorang Gemini untuk jauh lebih berkembang, untuk jauh lebih maju kehidupannya ya? Ternyata kukira kan karena omongan orang lain tadi ya. Biasanya kan yang hal yang menjadi apa ya istilahnya, cambukan keras buat kita untuk bisa maju itu kan biasanya karena omongan orang lain ya, omongan pedas, omongan nyelekit orang lain. Tapi kalau kamu nggak di sini, ternyata kebohongan seseorang atau sikap abu-abu seseorang ya, itu bisa membuat seorang Gemini menjadi lebih istilahnya menjadi lebih mandiri dan menjadi lebih ingin maju dan tidak bergantung lagi pada seseorang di sini gitu. Jadi apa yang membuat kamu ingin lebih berkembang kehidupannya? Karena seseorang di sini kayaknya sering berbohong sama kamu, sehingga kamu udahlah, aku nggak mau dibohongin lagi sama dia, aku nggak mau terkait sama dia, aku harus mandiri ya, aku harus bisa berkembang untuk kehidupanku sendiri, aku nggak perlu bergantung lagi sama dia, karena semakin aku ketergantungan, semakin banyak kebohongan yang aku dapatkan dari dia gitu, dan nggak akan maju-maju kehidupanku kalau seperti itu ya. Terus-terusan dibohongin, terus-terusan disakitin. Oke, ini yang menstimulan kamu untuk gimana caranya aku harus lebih maju berkembang biar lepas nih dari seseorang yang pembohong. Aku harus bisa mandiri apa-apa sendiri ya, maju buat diri sendiri, berkembang dengan diri sendiri gitu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami tadi peristiwa yang terkait dengan energi ya. Energi seorang Gemini ini lagi melimpah-limpah. Kenapa kak energi Gemini lagi berlimpah di pertengahan November ini? Apa yang membuat energi Gemini itu berkobar-kobar gitu energinya? Ini karena memang ada omongan-omongan dari orang lain yang terkadang membuat kamu jadi seperti ini ya. Mungkin ada omongan yang nyelekit, omongan yang berlebihan, sehingga ini membakar, bukan hanya sekedar membakar energi, tapi juga membakar emosi kamu gitu. Jadi ternyata nggak di sini keluarnya omongan nyelekit tadi di kartu yang ini ya. Di klarifikasinya ada Knight of Swords, ada omongan orang lain yang terkadang terlalu berlebihan untuk dirimu, terlalu impulsif terhadap kamu ya, terlalu menekan kamu, atau omongan yang terlalu kasar, omongan yang terlalu tegas ya. Itu bisa membakar energi kamu ya, membuat kamu tuh jadi kayak bukan hanya energi tapi secara emosinya juga bisa naik di sini. Kalau aku melihatnya seperti itu, efek dari omongan orang lain ya, makanya terbakar. Terus yang keempat di sini terkait dengan peristiwa happiness kak. Apa yang membuat seorang Gemini ini ada peristiwa happiness di pertengahan November ya? Apa yang membuat Gemini jadi bahagia di pertengahan November ini? Aku lihat sih karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Gemini ini sombong banget di pertengahan November ini ya. Apakah dengan dikatain sombong itu bisa membuat Gemini ini menjadi hilang kebahagiaannya, atau justru malah lebih happy kak? Kalau aku lihat kamu justru lebih happy gitu, kayak gini ya, ada rasa cuek dan berusaha untuk nggak peduli gitu terhadap omongan orang. Ini kan kamu terbakar tadi, diomong-omongin bukannya sedih tadi kan, malah terbakar energimu, emosimu. Jadi semakin kamu diomong-omongin sama orang lain yang berlebihan gitu ya tentang dirimu gitu ya, dikatain sombong lah, dikatain apalah, ini semakin membuat kamu ingin menunjukkan bahwa aku bahagia sekarang ya, aku kehidupannya baik-baik saja sekarang. Mau kalian katain aku sombong kayak, mau kalian katain aku yang gimana-gimana kayak di luar sana,
Aku nggak peduli, aku bodo amat gitu. Aku mau memperbaiki kehidupanku jadi lebih berkembang. Aku tenang, uangku banyak gitu ya. Dan aku bahagia gitu dibandingkan kalian yang ngomongin aku sekarang gitu. Aku sombong ya, aku buktikan nih, aku bisa nih ya. Ini sombong nih, aku punya ini itu dan ya. Jadi seperti pembuktian gitu. Kamu memperlihatkan bahwa aku bahagia ya. Ya kalau kalian bilang aku sombong, ya memang kehidupanku lagi bahagia banget sekarang, liatnya aku sombong gitu. Jadi kayak benar-benar membuktikan keomongan orang-orang gitu. Nggak berusaha untuk mematahkan, tapi kamu membuktikan ya. Makanya di sini meskipun dikatain sombong, tapi kamu memperlihatkan bahwa kamu happy gitu loh. Lebih ke yang kayak bodo amat sama yang kalian omongin gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di pertengahan November. Itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Demon, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagittarius. Sesama Gemini juga bisa ya. Cuma energi paling kuat datang dari Pisces. Nah ini teman-teman. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ya. Ada di 43, 18, 28, dan 15 itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.